Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risti Maulidia dari kelas H. Ingin mempresentasikan hasil analisis market problem pada Kill and Risk Gelato and Key Cafe berdasarkan komentar dan review di media sosial. Oke, yang pertama kita akan mengenal dulu tentang cafe atau toko ini. Jadi, Kill and Risk Gelato and Key Cafe ini tuh dikenal dengan konsepnya yang cute dan estetik, dengan menu utamanya yaitu gelato yang menjadi sebuah ikonik dari cafe ini dan yang paling banyak digemari oleh para pelanggan. Lalu tempat ini tuh cocok banget untuk nongkrong, estetik, biasanya untuk anak muda terutama Gen Z. Lalu kafe ini tuh berlokasi di Jalan Salak nomor 30 Babakan, Kecamatan Bogor Tengah. Oke, baik, selanjutnya berdasarkan hasil analisis dari komentar pelanggan atau yang sudah pernah mengunjungi kafe ini, dapat disimpulkan bahwa dalam komentar-komentar tersebut tuh dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama tuh pujian, keluhan, saran, dan yang terakhir atau perilaku. Untuk yang pertama, ada pujian. Dari beberapa pelanggan menuliskan komentarnya yang pertama dari segi pelayanan, yaitu ramah, cepat, penyajiannya rapi. Lalu dari segi makanan atau minuman, menu utamanya yaitu gelato yang sangat digemari oleh para pelanggan sesuai ekspektasi pelanggan. Lalu yang kedua, banyak varian dari menu gelato. Jadi karena menu ikonik cafe ini tuh gelato, jadi tuh banyak banget varian dari gelato ini sehingga membuat pelanggan tuh bisa memilih. Jadi tidak hanya terpaku pada satu menu saja. Jadi ini tuh yang membuat para pelanggan sangat bintang 5 lah untuk cafe ini. Jadi terus yang selanjutnya ada beberapa menu seperti coklat drink dan cake tiramisu mendapatkan pujian soal rasa. Jadi ada yang berkomentar bahwa makanan selain gelato yang ini tuh enak karena si cafe ini selain menjual gelato, dia juga menjual beberapa makanan dessert lain, itu coklat drink dan cake tiramisu yang juga disukai oleh para pelanggan. Lalu yang terakhir ada menu cukup lengkap baik dari makanan ringan maupun berat. Lalu dari segi desain, tempat dan fasilitas. Yang pertama, tempatnya Instagramable dan memiliki banyak spot foto. Terutama di anak-anak muda sering memfoto hasil kunjungannya di kafe-kafe estetik, apalagi cafe Kill and ini tuh bener-bener estetik banget. Jadi orang-orang suka memfotonya lalu membagikannya ke media sosial. Lalu yang kedua ada konsep dekorasi sesuai tema. Jadi dekorasi dari cafe ini tuh bener-bener sesuai temanya, yaitu kayak estetik, dreamy, dan juga kayak cocok untuk anak-anak Gen Z yang ala-ala Pinterest. Lalu yang nomor 3, desain tempat sangat menarik hati pelanggan, ya dari segi warna, tata ruangnya, lalu kursi-kursinya, desainnya, itu mendapat pujian banyak dari komentar pelanggan. Lalu parkirannya luas. Nah, meskipun cafe ini tuh minimalis, kecil, tidak terlalu besar seperti cafe besar lainnya, tetapi parkirannya tuh lumayan luas, banyak yang bilang juga mobil juga bisa masuk, jadi aksesnya tuh mudah lah. Lalu yang terakhir itu lokasinya strategis, dekat dengan jalan raya juga, terus tidak terpencil, dan juga ada di Google Maps. Dan selanjutnya yaitu keluhan. Jadi ada beberapa pelanggan yang menuliskan keluhannya di media sosial, di komentar-komentar video konten TikTok, Reels Instagram, tuh.
review Google. Yang pertama tuh dari segi pelayanan. Yang pertama, beberapa staf kurang ramah. Jadi ada beberapa pelanggan yang berkomentar bahwa saat dia sedang memesan makanan dan dia tuh berkomentar dan menegur si staf, tapi staf ini tuh malah justru lebih memarahi si pelanggan ini dengan nada yang keras, sehingga membuat si pelanggan ini tuh sakit hati. Jadi ya dia menuliskan keluhan itu di media sosial. Lalu selanjutnya ada waktu penyajian lama meskipun pengunjung tidak ramai. Jadi staff ini tuh sangat lelet dan lamban. Selanjutnya, informasi jam operasional tidak akurat di Google Maps. Ada yang berkomentar bahwa saat dia mengecek Google Maps tuh katanya bukanya jam 8, tapi pas dia datang jam 8 dia tuh masih tutup. Jadi dia tuh sangat kecewa harus nunggu lama lagi gitu di situ karena tidak sesuai dengan Google Maps. Dia tuh sangat kecewa banget kenapa tidak diubah, dia itu keluhannya. Lalu selanjutnya di segi makanan atau minuman, yang pertama itu terlalu mahal. Terus ada yang bilang juga rasa tidak sebanding dengan harga, katanya rasanya aneh. Lalu banyak menu habis bahkan di jam siang. Jadi sebelum tutup kafe ini tuh padahal masih jauh tutupnya, tapi sudah habis di di jam siang. Jadi banyak orang yang kecewa, pelanggan yang kecewa datang jauh-jauh untuk mau beli gelato ini tapi malah tutup karena stoknya kayak cepet habis. Lalu selanjutnya ada beberapa varian gelato rasanya tidak relevan dengan nama menu. Jadi menunya ini tapi yang datang ini judul menunya kayak gini, tapi pas datang malah gak jelas gitu, gak nyambung sama judul menunya. Lalu dari segi fasilitas, yang pertama kebersihan kurang, linen kotor, banyak semut di meja pelanggan. Terus ada yang bilang juga katanya banyak semut di wastafel, kurang dibersihin lah, kurang higienis. Terus saat makan juga suka ada semut di meja karena tidak dilap sebelumnya. Lalu ada tempatnya sempit, ya mungkin si pelanggan ini kecewa karena tempatnya sempit, desek-desek. Padahal kan emang konsepnya tuh minimalis ya, tapi nggak apa-apa. Lalu selanjutnya ada AC-nya tidak dingin. Ini tuh si pelanggan sangat kecewa karena dia tuh mungkin kepanasan dan tidak nyaman. Apalagi itu tuh kafenya tuh minimalis, sempit, tapi nggak sempit banget, minimalis. Ya emang butuh banget AC. Lalu selanjutnya ada suara background musik terlalu keras karena ya si pelanggan ini tuh ngerasa kayak ini kan gak sesuai konsep kafenya kan estetik girly mainly, terus juga tuh estetik itulah ala-ala Pinterest yang soft. Jadi malah si staff itu malah memutar background musik yang terlalu keras, jadi gak nyambung sama konsepnya. Baik, untuk selanjutnya ada di saran. Jadi pelanggan ini tuh memberikan saran atau suges kepada si pemilik toko kafe ini. Yang pertama tuh perbaiki kualitas menu. Jadi yang tadi si pelanggan keluh ini, dia tuh katanya menunya tuh nggak sesuai sama judul makanannya, gelatonya gitu. Jadi judulnya menunya ini tapi yang datangnya ini nggak jelas gitu. Jadi itu sarannya perbaiki kualitas menu kata si pelanggan. Lalu yang kedua, update jam operasional di Google Maps biar tuh orang-orang waktu pas buka Google dari jam bukanya itu dari jam 8 sampai jam berapa, jadi tuh dia tahu sesuai akurat gitu dari Google dan nyatanya. Jadi harus diperbaiki supaya si pelanggan ini tuh tidak jauh-jauh dari misalnya tuh dari tempat lain untuk datang ke kafe ini.
Tapi dia tuh sudah persiapan dari apa namanya dari lama karena sudah melihat jam operasional di Google Maps. Jadi jam ini tuh sangat 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 penting banget buat pelanggan yang lokasi itu jauh banget. Lalu atur volume background musik agar lebih nyaman. Ini yang si pelanggan yang terganggu sama background musiknya. Lalu ada perluasan area duduk. Jadi karena bangkunya kurang katanya. Jadi ya apa banyak pelanggan yang tidak jadi masuk ke kafe ini karena gak kebagian tempat duduk. Meskipun si kafe ini memang konsepnya minimalis, tapi ya sediakan kursi cadangan gitu. Lalu selanjutnya ada membersihkan linen dan wastafel secara rutin. Jadi ada pelanggan yang kecewa gitu saat melihat wastafelnya tuh gak dibersihin, masih ada kotoran-kotoran gitu. Terus juga meja itu banyak semut. Si staffnya itu tidak membersihkan meja buat untuk si pelanggan ini. Jadi dia tuh kecewa dan dia memberikan saran bahwa staffnya itu harus memperhatikan kebersihan tempatnya juga, kafe itu. Lalu selanjutnya ada mempertimbangkan penambahan AC agar suhu ruangan lebih terasa sejuk. Mungkin di sini tuh si pelanggan ingin bahwa di dalam ruangan itu ada apa AC biar nggak terlalu kepanasan. Apalagi kan ini kan kafenya posisi kotak kan, jadi panas. Apalagi tempatnya kecil, jadi padat-padat gitu. Jadi pelanggan ini butuh AC agar nyaman saat makan atau minumnya. Lalu selanjutnya ada pastikan stok menu lebih stabil agar si pelanggan ini tuh gak jauh-jauh dia tuh kan jauh-jauh datang gitu untuk ke sini. Tapi sebelum dia memesan tuh emang dia tuh malah habis. Padahal masih jauh gitu, masih lama untuk tutup. Di 3 jam setelah buka tuh udah habis gitu. Jadi dia tuh pelanggannya tuh sangat kecewa karena dia tuh kafe ini tidak stok banyak sampai tutupnya kafe ini. Lalu selanjutnya evaluasi sistem dapur agar waktu pemesanan lebih singkat. Jadi agar si staffnya ini tuh lebih cekatan dalam melayani pelanggan. Lalu sediakan sistem reservasi online agar si pelanggan ini ya yang terutama yang jauh atau yang mau pendekat. Jadi pas datang tuh emang udah reservasi online gitu biar dia kebagian tempat untuk makan. Dan juga bagi yang tidak reservasi online tuh juga emang kasihan banget karena tidak kebagian tempat bila tidak adanya sistem ini. Lalu untuk selanjutnya ada tren atau perilaku. Yang pertama, konsumen saat ini suka produk yang estetik dan bisa diunggah ke media sosial. Jadi tampilan visual produk dan tempat sangat berpengaruh. Jadi ada kebiasaan untuk kayak habis makan post di story, Insta story, WA story, dan untuk memamerkan kafe yang estetik. Jadi orang-orang tuh banyak suka foto-foto tempat makannya yang estetik. Lalu gelato dan dessert premium sedang naik daun di kalangan anak muda terutama Gen Z. Jadi ya gelato ini memang sangat populer mungkin dari dulu dan sekarang. Lalu ada tren quality time dessert di mana orang datang bukan hanya untuk makan tapi juga untuk pengalaman bersantai dan mengobrol. Jadi orang-orang tuh bukan cuman makan dessert doang. Jadi dia tuh sangat waktu dia datang ke suatu tempat atau kafe yang dalam konsep tempatnya tuh bagus, estetik. Jadi orang-orang tuh si pelanggan ini tuh selain makan dia juga bisa bersantai, mengobrol dan lebih betah lama-lama.
Lalu, selanjutnya pengaruh review online besar. Banyak pelanggan datang karena rekomendasi di TikTok, Google Review, dan Instagram atau media sosial lainnya. Jadi, medsos ini sangat berperan penting ya dalam menyebarkan informasi tentang kafe-kafe atau makanan-makanan viral-viral. Baik, kesimpulannya yaitu dari hasil analisis komentar pelanggan di media sosial, Kill and Risotto and Kick Bogor Cafe terlihat potensi besar pada konsep tempat yang estetik dan produk dessert yang digemari. Namun masih ada kekurangan pada pelayanan, kebersihan, dan ketersediaan menu. Melalui konsep ATM, amati tiru modifikasi, peluang bisnis bisa dikembangkan dengan mempertahankan konsep tempat suasana estetik, serta memodifikasi beberapa dari menu Gato, misalnya menambah varian yang unik dan cocok di lidah pelanggan, sehingga menjadi sebuah fenomenal baru atau ikonik yang baru sebagai suatu penciptaan menu yang baru-baru banget gitu dan limited edition hanya di cafe kita itu dan edisinya hanya ada di cafe itu. Cukup baik, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.